Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 teknik mediasi akan mempraktekkan teknik mediasi dengan judul persengketaan tanah dengan saya Alfikrul Azima dengan NIM 2313010108 dan saya Fadila Rahmadani Putri dengan NIM 2313010109. Hai, saya Khairul Najwa dengan NIM 2313010116. Kami dari kelompok 6. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dengan saudari Khairul Najwa, panggilannya Jua dari pihak penggugat. Ini saudari Fadila Rahmadani Putri dari pihak tergugat. Benar? Baik, saya Alfikrul Azima selaku mediator dalam permasalahan kalian berdua, ibu-ibu sekalian. Di sini permasalahannya sekitar tanah, betul? Baik, saya di sini akan membantu menyelesaikan permasalahan yang ada di antara kalian. Baik, sebelum itu saya akan menyampaikan kata tertib selama kita mediasi. Yang pertama itu menjaga kerahasiaan. Yang kedua saling menghormati. Yang ketiga tidak menyela satu sama lain. Yang keempat tidak menyerang pribadi antara ibu Jua dan ibu Fadila. Baik, dalam tata tertib yang saya sampaikan tersebut, apakah ibu-ibu sekalian menyepakati dan setuju dari tata tertib yang saya sebutkan tadi? Apakah ibu Khairul Najwa setuju? Saya setuju. Ibu Fadila setuju? Baik, terima kasih. Karena ibu-ibu sekalian sudah menyetujui, saya mempersilahkan ibu sekalian untuk menyampaikan masalahnya masalahnya terlebih dahulu. Terlebih ke yang pertama itu alangkah baiknya ke penggugat kepada saudari Jua, disilakan. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Jadi pada tanggal 20 September 2025 bulan kemarin, keluarga Ibu Fadila membangun ruko di atas tanah milik keluarga saya. Keluarga saya keberatan, termasuk saya sendiri juga keberatan atas pembangunan ruko itu karena di atas tanah saya. Terima kasih. Baik, tanggal 20 September saudari Fadila membangun ruko. Itu apakah itu benar? Selanjutnya apa tanggapan Ibu Fadila akan hal itu? Itu memang benar Pak, tapi setelah 3 tahun yang lalu kakek Jua ini membuatkan tanahnya kepada saya. Jadi karena itu saya membangun ruko di tanah tersebut. Jadi kakeknya saudari Jua ini menghibahkan tanahnya ke saudari Fadila. Apa tanggapan Ibu Jua akan hal ini? Apakah itu benar kakeknya menghibahkan tanah atau enggak? Baik Pak, informasi itu memang benar. Tetapi saya yakin tanah itu milik keluarga saya. Saya mendapatkan info dari keluarga saya dan saya punya akta jual beli di tahun 1970-an. Tapi saya tidak memiliki sertifikat tanah tersebut Pak, karena kakek saya dulu tidak mengerti akan hal itu Pak, untuk mengurus sertifikat itu. Jadi saya hanya punya akta jual belinya saja Pak. Baik, akan jual beli. Gimana tanggapan Bu Fadila akan hal ini? Dia Bu Jua ini punya sertifikat, punya aktanya, tapi bukan sertifikatnya. Gimana? Tapi ya Pak, saya emang tidak punya sertifikat yang tertulis juga. Tapi ketika itu kakeknya Bu Jua ini menghibahkan tanah itu ada 2 orang saksi Pak. Itu ada Pak RT sama warga tetangga saya. Dan kedua itu telah meninggal sekarang Pak. Nah, dan inilah dan mereka lah yang menjadi saksinya saat itu.
saya dituntut oleh keluarga saya untuk menggugat hal tersebut karena saya memiliki akta tanahnya, Pak. Baik, baik. Di sini di suratnya Ibu Fadila ini sudah membangun rukonya sudah lebih kurang 10 tahun. Nah, jadi dalam pendapatannya ini kurang menentu per bulannya. Jadi gimana pandangan Ibu Fadila tentang hal ini? Ya, Ibu juga tahu kan saya orangnya jujur. Orang-orang juga tahu kalau saya itu orangnya amanah, dibilang jujur juga. Jadi tolonglah, karena tanah ini sudah dihibahkan kepada saya melalui kakek yang kedua. Bagaimana kalau tanah ini saya bayar saja lah dengan uang 10 juta. Kalau Bu Jua tidak percaya dan tidak tahu kalau tanah ini sudah dihibahkan kepada saya, dan bagaimana bentuk terima kasih saya kepada Bu Jua, saya bayar saja 10 juta. Nah, di sini Ibu Fadila bernegosiasi 10 juta akan hak tanah tersebut. Kalau menurut Ibu Jua apakah setuju atau bagaimana? 10 juta dengan tanah yang sudah dibikin ruko. Jujur saya keberatan, Pak, dengan luas tanah itu luasnya besar, Pak, dan letaknya strategis juga. Saya keberatan jika 10 juta. Bagaimana dengan 30 juta? Nah, gimana Ibu Fadila 30 juta kata Ibu Jua, sedangkan Ibu Fadi mengatakan hanya 10 juta. Itu gimana? Gimana ya Pak? Saat ini saya juga banyak membutuhkan biaya, yang mana suami saya kerjanya itu tidak menentu. Juga anak-anak saya juga lagi kuliah. Yang saya harapkan hanya dari penjualan dari ruko ini. Dan menurut saya untuk harga 30 juta yang ditawarkan Bu Jua itu sangat berat bagi saya, Pak. Apalagi usaha saya sedang dirintis, juga belum besar-besaran. Tapi tolonglah ringankan lagi gitu, atau bagaimana solusinya? Gimana Ibu Jua, Ibu Fadila ini keberatan, soalnya ada anak tanggungannya yang masih kuliah, ada anaknya yang masih sekolah, dan pendapatannya dari ruko itu kurang menentu, soalnya masih merintis. Gimana itu? Baik, di sini saya memberi keringanan kepada Ibu Fadila dengan berbagai pertimbangan. Saya memberikan tetap 30 juta, tapi bisa dicicil, bukan cash. Boleh dicicil. Nah, gimana itu saudari Bu Fadila? Boleh dicicil, tapi tetap 30 juta. Senilai 30 juta ya, masih dicicil tuh menurut saya masih sangat memberatkan. Apalagi bulan depan anak saya juga harus membayar UKT. Tolonglah dipikirkan lagi Bu, kasih keringanan. Gimana Bu Jua? Mas, kasih keringanan sedikit lagi untuk saudari Fadila ini. Soalnya bulan depan itu anaknya membayar UKT dan sebagainya, belum tanggungan istri dan suami dan anaknya. Baik, jika itu pertimbangannya, sebenarnya saya masih keberatan, Pak, dengan hal ini, dengan tempo yang sangat lama yang akan dibayarkan oleh Ibu Fadila. Tetapi saya juga kasihan kepada Ibu Fadila, maka saya setuju dengan negosiasi tersebut, Pak. Baik, jadi negosiasinya ini selama 1 tahun Bu Fadila mencicil angsurannya 30 juta. Benar. Baik, apakah Ibu Fadila setuju? Saya setuju Pak, mungkin selama 1 tahun itu saya sanggup untuk mencicil kepada Bu Jua. Baik, dari mediasi yang kita lakukan tersebut, dapatlah hasilnya kesepakatan kali ini adalah Bu Jua tetap Bupati membayar 30 juta selama 1 tahun, tapi diangsur. Itu kan semuanya hasilnya. Ya. Baik. Untuk alangkah baiknya ibu Jua sama Ibu Haji ini mendatangani hasil dari proses mediasi tersebut agar
tidak ada lagi konflik-konflik selanjutnya. Silakan ditandatangani dulu. Nah, sekarang kan kita udah dapat nih hasilnya, hasil dari mediasi kita pada kali ini. Silakan ibu sekalian bersalaman akan saling memaafkan. Terima kasih ya Mas. Baik, saya selaku mediator pada kali ini mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk mempercayakan permasalahan kalian untuk menjadi penenang pada permasalahan kali ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.